Pertahanan Indonesia semakin solid ditandai dengan keberhasilannya merancang alutsista secara mandiri, baik melalui teknologi yang dikembangkan di dalam negeri maupun hasil kerjasama berupa mekanisme alih teknologi atau transfer of teknologi. Dengan cara ini, Indonesia bisa memperkuat alutsista militernya secara perlahan dan mengurangi ketergantungan dengan pihak luar, meski belum sepenuhnya bisa dilakukan. Tidak hanya di ranah darat, kerjasama strategis di bidang pertahanan ini juga menghasilkan beragam alat-alat tempur yang semakin memperkuat satuan TNI. Lantas, apa saja alutsista tersebut? Berikut Infonesia akan merangkum 5 alutsista hasil kerjasama Indonesia dengan negara lain. Tapi sebelumnya untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya. Helikopter H225M. Helikopter berjenis H225M merupakan hasil produksi dari perusahaan Airbus helikopter Prancis yang bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia. Helikopter H225M merupakan nama komersial yang sama dengan helikopter EC-725 Cougar yang merupakan keluarga dari Super Puma. Helikopter itu nantinya akan diserahkan kepada TNI Angkatan Udara usai perakitan, penambahan kelengkapan, dan penyesuaian akhir oleh PT DI di Bandung. Airbus Helikopter dan Indonesia telah lama menjalin kerjasama yang diawali ketika PT DI yang dulunya bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN menerima lisensi produk helikopter NBO 105 di tahun 1976, lebih dari 40 tahun yang lalu. PT DI sendiri telah menjadi pemasok penting untuk badan utama dan badan belakang helikopter jenis ini sejak tahun 2008, diikuti oleh beroperasinya lini produksi H225 di tahun 2011. Airbus Helikopter dan PT DI memperluas kerjasama industri di tahun 2017 dengan mengadakan layanan dan dukungan khusus untuk armada helikopter militer Indonesia. Kapal selam. Impian Indonesia untuk memproduksi kapal selam sendiri akhirnya terwujud berkat kerjasama PT PAL Indonesia dengan perusahaan asal Korea Selatan yaitu Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering atau DSME. Kapal selam diesel elektrik Submarine U209 yang diberi nama Alugoro 405 ini diluncurkan pada bulan April 2019 lalu. Peluncuran kapal selam ini juga menjadi sebuah kebanggaan bagi Indonesia karena tidak semua negara dapat membuat kapal selam dan di kawasan ASEAN hanya Indonesia yang mampu membuatnya. Rencananya kapal selam ini tidak hanya untuk memperkuat TNI Angkatan Laut, namun juga untuk menarik minat konsumen. Kapal selam Alugoro 405 adalah kapal selam ketiga yang merupakan hasil kerjasama alih teknologi dengan DSME yang dibuat di galangan kapal PT PAL Indonesia. Sebelumnya Indonesia sendiri sudah punya 2 kapal selam yang seluruhnya dibangun oleh DSME di Korea Selatan. 2 kapal selam tersebut adalah KRI Nagapasa 403 dan KRI Arda Delhi 404. Helikopter Bell 412EP. Helikopter jenis Bell bisa dibilang merupakan alutsista legendaris yang laris dipakai oleh banyak negara. Helikopter Bell 412EP adalah helikopter dengan desain canggih dengan kemampuan untuk terbang dengan kecepatan tinggi. Dan hebatnya kendaraan yang satu ini kini telah diproduksi secara mandiri di Indonesia lewat PT Dirgantara Indonesia yang merupakan hasil kerjasama dengan Bell Helicopter Textron Inc. Kanada. Sosoknya yang menjadi transportasi udara serbaguna dan banyak digunakan oleh satuan militer dunia dapat digunakan untuk kebutuhan militer, evakuasi bencana, dan kebutuhan operasional lainnya. Kapal perusak kawal rudal. Kerjasama Damen Selde Naval Shipbuilding Belanda dengan PT PAL Indonesia mewujudkan produk kebanggaan bangsa selesai, ditandai dengan diserahkannya kapal perusak kawal rudal kedua, setelah sebelumnya menyerahkan kapal pertama yang dikerjakan di kedua negara. Sistem pembangunan PKR kedua ini terbagi dalam 6 modul. 1 modul dikerjakan di Belanda, sementara 5 modul lainnya dikerjakan di PT PAL Indonesia. Selanjutnya modul itu disatukan menjadi kapal perang utuh di PT PAL Surabaya. Pembangunan kapal PKR dengan program transfer of teknologi ini menyerap kurang lebih 200 personel PT PAL Indonesia dari berbagai disiplin ilmu, di mana 75 orang diantaranya telah mendapat pelatihan di Belanda.
Kapal perang canggih berteknologi siluman ini merupakan yang pertama kali dibangun dengan menggunakan modular system. Tank Harimau Hitam. Untuk sektor darat, PT Pindad meluncurkan primadona baru yaitu medium tank Harimau Close Combat 105 mm New Generation. Kehadiran tank ini berkat kerjasama strategis antara Indonesia melalui PT Pindad dengan pihak FNSS Savunma Sistem Leri yang berasal dari Turki. Dalam pengerjaannya, alutsista berjenis medium tank itu diberi nama sesuai penempatan negara masing-masing, yakni Harimau Hitam untuk Indonesia dan Kaplan MT digunakan oleh Turki. Sepanjang proses pembuatan prototipe tank, ada transfer teknologi yang terjadi. Sebanyak 30 orang di awal tahun pembuatan tank ikut ke Turki untuk melihat sendiri pembuatan tank jenis medium tersebut. Kemudian pada tahun 2017, baru kemudian prototipe kedua dibuat di Indonesia. PT Pindad tengah menjajaki ekspor tank Harimau di beberapa negara di dua kawasan Asia, yaitu negara-negara di ASEAN dan di Asia Selatan. Sementara itu, Turki sendiri akan memasarkannya ke negara-negara di Eropa. Demikianlah 5 alutsista hasil kerjasama Indonesia dengan negara lain. Kemandirian Indonesia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI memang harus segera ditingkatkan. Kerjasama dengan skema ahli teknologi atau transfer of teknologi merupakan hal yang tepat untuk dilaksanakan. Selain mendapat suplai teknologi yang diinginkan, Indonesia diharapkan nantinya mampu mengembangkan sendiri alutsista sesuai dengan kebutuhan. Dan bukan tidak mungkin kedepannya Indonesia akan menjadi pengekspor alutsista ke negara lain.